Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya lalu Muhammad Sulqorani, NIM 18085611037. Jadi pendapat ini saya akan menjelaskan soal data multimedia yaitu image. Jadi video ini akan disampaikan di kuliah sistem multimedia di Prodi Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Udayana. Jadi langsung saja coba teman-teman perhatikan layar yang kalian gunakan menonton video kali ini. Pasti kalian melihat ada beberapa elemen, baik dalam video ini yaitu teks, simbol, foto, dan lain-lain. Ini menyebabkan mata kita saat kita menikmati sebuah video atau gambar yang terdapat di video ini. Secara umumnya video ini akan membahas mengenal bitmap dan vektor. Yang kedua ada penggunaan warna pada sebuah gambar. Yang ketiga, bagaimana penggunaan gambar pada sistem digital atau sebuah digital. Nah, selanjutnya jika kita ingin membedakan sebuah gambar ada dua bit menjadi dua, yaitu bitmap digunakan untuk membuat seperti foto gambar kompleks yang membutuhkan detail halus objek yang digambarkan. Yang kedua adalah vektor yang dilakukan untuk garis, kotak, lingkaran, dan grafik dan lain-lainnya yang dapat dinyatakan secara matematis, baik koordinat maupun jarak seperti itu ya, dan dapat diisi warna, pola, dan sebagainya. Apabila kedua jenis gambar ini tergantung pada solusi layar dan kemampuan perangkat kita secara grafisnya yang dapat kita gunakan. Jadi langsung saja kita bitmap dari bentuk komponen bit dan komponen paling sederhana dari sebuah sistem digital. Jadi yang kedua, hidup atau mati, hidup atau mati, benar atau salah, atau 1 atau 0. Ini disebut biner. Jadi ada status aktif, non-aktif. Maaf, ada matriks 2 dimensi dari bit itu. Map matriks 2 dimensi dari bit yang terdapat dari sebuah gambar. Jika digambarkan, bitmap adalah matriks sederhana dari titik-titik kecil yang membuat untuk sebuah gambar. Jadi bitmap itu memiliki jumlah bit tentunya, seperti pada tabel ini 1 bit, 2 bit, dan 4 bit. Jadi jumlah bit pada bitmap memberikan informasi mengenai tingkat keabuan ataupun tingkat warna yang dimiliki dari suatu gambar. Jadi jumlah bit pada bitmap misalkan 1 bit itu. 1 bit itu akan menampilkan gambar monokrom atau hitam putih. Dan untuk memiliki berbagai corak warna, kita bisa menggunakan bitmap yang memiliki 4 bit untuk 16 warna, 8 bit untuk 256 warna, 15 bit untuk 32.768 warna, dan seterusnya. Jadi misalkan kita dapat perhatikan bitmap itu seperti apa, diilustrasikan seperti pada gambar ini. Semua piksel pada layar komputer memberikan gambar yang dilihat oleh pengguna, baik dalam kombinasi piksel hitam putih atau berwarna. Salah satu baris teks gambar seperti foto atau pola latar yang sederhana itu juga menggunakan bitmap. Jadi penggunaan bitmap misalkan seperti 24 bit bitmap, dia dapat menampilkan jutaan warna. Sedangkan misalkan kita menggunakan 8 bit bitmap, dia hanya bisa memberikan 256 warna. 4 bit 16 warna, dan 1 bit 2 buah warna hitam dan putih, seperti itu. Dan contoh penggunaan bitmap seperti gambar berikut. Jadi pada gambar pertama
Ini sedalam memiliki bitmap sebanyak 24 bit atau dia memiliki jutaan color gitu. Jadi gambar kedua diubah menjadi 8 bit dengan palet adaptif sehingga dia hanya memiliki 256 warna untuk mewakili gambar ini. Jadi selanjutnya pada gambar ketiga ini juga menggunakan 8 bit tetapi menggunakan palet sistem Macintosh. Nah, campuran standar dari 256 warna yang dioptimalkan seperti itu. Jadi untuk gambar yang keempat diubah menjadi 4 bit sehingga dia hanya menampilkan 16 warna. Nah, sedangkan gambar kelima ini diwarnai dengan skala keabu-abuan dan menggunakan bitmap itu sebanyak 8 bit atau 256 warna tingkat keabuan. Terus gambar yang keenam dia menggunakan 4 bit untuk skala keabuan seperti itu. Dan gambar yang terakhir yaitu gambar ke-7 diubah menjadi 1 bit atau dua warna monokrom, hitam dan putih saja tanpa tingkat keabuan atau tingkat warnaan. Dan selanjutnya kita akan memperdalam mengenai vektor. Sebagian besar sistem pembuatan multimedia menyediakan penggunaan objek yang digambarkan menggunakan vektor seperti garis, persegi, poligon, gambar kompleks yang dibuat dari objek-objek tersebut, baik itu teks maupun lainnya. Dan adapun contoh penggunaan vektor itu pertama ada program komputer aided design atau CAD. Secara tradisionalnya menggunakan sistem objek yang digambar vektor untuk membuat rendering yang sangat kompleks dan geometris yang dibutuhkan oleh arsitektur dan insinyur saat menggunakan program ini. Dan contoh kedua penggunaan vektor adalah seniman grafis untuk media cetak. Ini para seniman menggunakan objek vektor karena dapat secara matematis untuk memiliki matematis yang sama yang meletakkan objek-objeknya pada layar di atas kertas yang disediakan oleh program. Menggunakan ini juga tentunya hasil dari seniman ini tentunya akan dipengaruhi oleh printer dan juga format pendeskripsian file yang mereka simpan. Contohnya salah satu yang terbaik adalah Portable Document Format atau PDF. Jadi untuk yang ketiga penggunaan vektor ini adalah program untuk animasi 3D. Program animasi 3D juga menggunakan grafik yang memanfaatkan vektor. Misalnya berbagai perubahan posisi, rotasi, bayangan, cahaya yang diperlukan memutar misalkan ada sebuah logo perusahaan atau universitas itu atau sedemikian rupa sehingga animasi 3D yang terbentuk itu menarik. Selanjutnya adalah penggunaan warna atau color. Warna adalah komponen yang sangat penting dalam data multimedia, khususnya itu gambar. Model atau metodologi yang digunakan untuk menentukan warna pada komputer adalah ada RGB, HSB, HSL, dan CIA dan lain-lain juga. Dengan menggunakan model RGB 24 bit merah, hijau, dan biru, menentukan warna dilakukan dengan cara mengatur intensitas setiap warna yaitu merah, baik merah, hijau maupun biru. Dengan rentan 0 sampai 255 sehingga jumlah warna yang dapat dipilih ada 256 warna. 8 bit memori diperlukan untuk menentukan warna-warna tersebut. Dan itu harus dilakukan untuk masing-masing dari 3 warna primer. Jadi total ada 24 bit memori, masing-masing warna 8 bit. Oleh karena itu diperlukan untuk mendeskripsikan setiap warna yang tepat. Nah, saat browser pertama kali dikembangkan, para insinyur perangkat lunak memilih untuk mewakili jumlah warna itu menggunakan heksadesimal daripada menggunakan rentang warna dari 0 hingga 255.
Angka heksadesimal ini ditulis mulai dari 0 hingga F, mewakili 8 bit yang diperlukan sehingga dapat memenuhi semua rentang yang diperlukan. Seperti itu. Untuk misalkan contohnya untuk menentukan warna merah, hijau maupun biru, cukup memberikan nilai FF kepada bagian mereka. Misal saya ingin membuat warna merah murni, saya akan memilih FF pada kode pertama, 2 digit pertama itu yang mewakili warna merah, dan yang 4 digit sisanya bernilai 0, sehingga saya akan mendapatkan nilai merah yang murni seperti itu. Sekian dan terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.